Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani Putra, Prodi Manajemen, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Pak Supriyadi MPD tentang multiplayer perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multiplayer dalam perekonomian terbuka. Nilai multiplayer menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi di luar negeri. Sistem perekonomian terbuka. Pada sistem perekonomian terbuka, produsen memiliki hak-hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negeri atau impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan, juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Mekanisme perekonomian terbuka. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat negara-negara lain. Faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlakukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, impor. Suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Faktor perekonomian terbuka, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Dan yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang. Dan yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Kebijakan ekonomi internasional. Tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencangkup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional atau BOP, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Dan yang kedua, kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional atau BOP yang berupa pengawasan
terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau garansi atau pinjaman atau loans. Bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitas serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Tujuan kebijakan ekonomi internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, autarki. Yang kedua, welfare atau kesejahteraan. Yang ketiga, proteksi. Dan yang keempat, pembangunan ekonomi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the band. Legacies.